saya Jessica Estelina Guru Ginting. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Atap 4 Barsjaya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Atap 4 Barsjaya. SMP Negeri 1 Atap 4 Barsjaya terletak di Desa Penampen, di kaki Gunung Penampen, berada sejauh 20 km dari pusat kota Kabanjahe. Dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Sakeus Surbakti SPD, sekolah ini memiliki 21 guru dan 1 orang tenaga kependidikan. Saat ini kelas 7 merupakan kelas yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Salah satu tugas guru adalah mengenal dan memahami karakteristik murid untuk mengenali kebutuhan belajarnya agar murid dapat mengembangkan kompetensinya. Apa yang terjadi apabila pembelajaran yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebutuhan murid? Pembelajaran yang ada pada video ini merupakan pembelajaran satu arah, di mana guru menjadi pusat belajar murid. Dari video kita dapat lihat bagaimana antusiasme murid dalam belajar sangat rendah dan pembelajaran pun tidak terlihat menarik. Dari data yang ditemukan, terdapat beberapa tantangan yang perlu difasilitasi pendidik di sekolah. Yang pertama adalah kemampuan awal murid yang beragam. Yang kedua, kesiapan belajar dan gaya belajar murid yang bervariasi. Ketiga, antusias belajar murid yang masih rendah. Yang keempat, adanya mindset murid bahwa belajar itu hanya ketika guru menerangkan, mencatat, atau mengerjakan latihan. Yang kelima adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Saya mempelajari ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah ketertarikan. Dari ketiga faktor tersebut, saya mencoba meramu satu pembelajaran yang membuat murid memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tertarik terhadap pembelajaran yang ada di dalam kelas. Aksi merupakan salah satu solusi yang dirancang untuk menghadapi tantangan. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, pembelajaran yang saya lakukan berada pada materi wujud zat, model partikel, dan perubahannya. Aksi nyata yang saya tuangkan dalam bentuk langkah-langkah pembelajaran berikut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menanyakan kabar murid, melakukan tepuk semangat untuk membangkitkan minat murid, dan melakukan teknik menyadari napas untuk melatih fokus dan konsentrasi murid. Tarik nafas dari hidung, 1, 2, 3, 4, tahan, 5, 6, buang pelan-pelan, 7, 8. Langkah kedua yang saya lakukan adalah mengajak murid mengerti bentuk partikel pada berbagai macam wujud zat melalui tayangan gambar. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah mengajak murid melakukan gerakan particle dance, yaitu mencontohkan gerakan partikel dalam setiap wujudnya melalui gerakan yang sudah disepakati bersama. Langkah keempat yang saya lakukan adalah mengajak murid melakukan percobaan sederhana tentang difusi menggunakan zat pewarna dan meminta murid mencatat hasil pengamatannya di buku catatan. Langkah kelima yang saya lakukan adalah mengajak murid melakukan percobaan tentang perubahan wujud zat melalui laboratorium virtual berdasarkan pertanyaan pemantik yang diberikan guru. Pada langkah keenam, saya memberikan penguatan terhadap proses yang terjadi pada laboratorium virtual melalui tayangan infocus. Proses ini melibatkan kegiatan dengar pendapat dan penyampaian kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan. Ini ada heat di atas. Heat artinya memanas, cold artinya mendingin. Maka ini kita
Diferensiasi konten yang terjadi pada pembelajaran meliputi pada konten visual yang disajikan melalui gambar, konten auditori yang disajikan melalui dengar pendapat, dan konten audiovisual melalui lab virtual. Diferensiasi proses terjadi melalui lab mengenai difusi, particle dance, kemudian dengar pendapat, kemudian penyajian gambar visual, kemudian menggunakan lab virtual. Pembelajaran yang saya rancang memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, memfasilitasi keberagaman gaya belajar murid. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hasil praktik baik yang saya dapatkan adalah murid lebih antusias dalam belajar, murid memiliki pengalaman baru, murid menyadari kegiatan belajar bisa berjalan menyenangkan. Berikut adalah refleksi pembelajaran dari murid. Di pembelajaran tentang perubahan wujud, kami dapat mempelajari tentang zat-zat yang ada dan sebagainya. Kami juga mempelajari dan melakukan percobaan tentang difusi yang diajarkan oleh guru kami. Dan itu sangat menyenangkan dan memudahkan kami dan membuat kami mengerti lagi. Dan kami juga mempelajari tentang partikel-partikel yang menggunakan lab virtual. Sangat menyenangkan dan sungguh memudahkan kami. Pembelajaran yang saya dapatkan sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Demikianlah praktik baik pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Semoga apa yang saya lakukan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu, guru untuk membuat hal yang lebih baik di sekolahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam inspirasi, berjuang-juang.